Salah satu versi yang cukup menarik adalah karena pada saat itu nama beliau dianggap terlalu Jawa untuk dapat bersekolah di YLS atau European Law School. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas di catatan kaki Lob Surabaya adalah seorang dokter, Dr. Sutomo namanya. Jadi pada saat era sebelum kemerdekaan dulu, banyak sekali dokter-dokter yang tidak hanya bekerja di dunia medis, tapi mereka juga turut serta menuangkan pikirannya untuk pergerakan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi, ya bisa dibilang cikal bakal dari banyaknya pergerakan tentang kemerdekaan Indonesia adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1908. Dr. Sutomo lahir di Ngepeh, Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888. Oh ya, tahukah kalian bahwa Dr. Sutomo memiliki nama kecil Subroto? Salah satu versi yang cukup menarik adalah karena pada saat itu nama beliau dianggap terlalu Jawa untuk dapat bersekolah di YLS atau European Law School. Jadi beliau diganti namanya oleh sang ayah menjadi Sutomo dengan nama panggilan kecil adalah Tom. Ya, keren kan, namanya agak kelanda-landaan gitu. Nah, Dr. Sutomo atau Tom kecil ini dikenal dengan kejeniusannya. Jadi setelah beliau lulus kuliah di Stovia, beliau mendapat beasiswa di Amsterdam, Belanda, dan juga di Jerman. Nah, kembali dari luar negeri, ternyata beliau tidak menginginkan untuk bekerja kepada dinas-dinas Belanda. Tapi beliau justru kembali ke Indonesia untuk membuat beberapa perkumpulan dan juga pendidikan kedokterannya digunakan untuk mengobati rakyat Indonesia. Dan ternyata pengobatan beliau tidak ditarik biaya sama sekali. Kembali di Indonesia, beliau sempat bekerja di rumah sakit di Blora, di mana di sana nanti beliau bertemu dengan istrinya, seorang Belanda bernama Veredina Bruring. Beliau dengan istrinya Veredina Bruring adalah sosok yang bisa dibilang sangat mencintai masyarakat, di mana mereka berdua, seorang dokter dan juga seorang perawat, itu membantu pengobatan dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar rumah tinggalnya. Ada banyak kisah tentang bagaimana mereka berdua menembus hujan menggunakan sepeda tuanya untuk menolong orang, dan mereka tidak memungut biaya sama sekali. Sayangnya pada tahun 1917, Veredina Bruring meninggal karena TBC. Dr. Sutomo yang hatinya hancur karena ditinggal oleh sang istri memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan pergerakan dan juga politik. Dan tahukah kalian bahwa ternyata Dr. Sutomo pernah menjadi pengajar dari sebuah sekolah Belanda di kota Surabaya bernama NIAS atau Nederland Indische Artsen School, yang sekarang kita kenal dengan nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi beliau tidak hanya seorang dokter, ikut dalam politik, tapi beliau juga seorang dosen pengajar. Dan bahkan Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club pada tahun 1924 karena concern beliau terhadap banyaknya orang yang masih tidak bisa membaca. Indonesia Study Club mengalami perkembangan pesat sejak didirikan. Pada tahun 1930 namanya diganti menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Melalui Persatuan Bangsa Indonesia, Dr. Sutomo banyak membantu rakyat dan memperjuangkan hak mereka. Namun sayangnya, Dr. Sutomo tidak sempat menyaksikan bangsa merdeka dan terbebas dari penjajah. Dr. Sutomo meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1938. Ia dimakamkan di Bubutan, Surabaya. Kenapa beliau dimakamkan di sini, tidak bersama istrinya di makam Kembang Kuning? Karena beliau berpesan kepada adiknya, beliau ingin dimakamkan dekat dengan masyarakat kota Surabaya. Saat ini makam beliau terletak di Jalan Bubutan, di mana di sini tidak hanya kita bisa menemukan makam dari Dr. Sutomo, tapi kita juga bisa menemukan Gedung Nasional Indonesia. Sebuah tempat yang memang didirikan khusus oleh beliau untuk rapat pergerakan. Dan juga kita bisa mengunjungi museum beliau di sini, Museum Dr. Sutomo namanya. Itu dia catatan kaki dari Dr. Sutomo. Jangan lupa follow, like, dan subscribe YouTube dari Lob Surabaya.